Oke, sekarang pembahasan materi kita yaitu landasan sosial budaya. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Nah, yaitu yang dibahas pengertian, landasan sosial budaya, bimbingan dan konseling sosial budaya, faktor-faktor, permasalahan, dan fungsi sosial budaya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu sosial dan apa itu kebudayaan? Nah, mari kita bahas satu persatu tentang materi yang kita bahas sekarang. Sosial menurut Lewis adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Menurut umumnya, sosial adalah interaksi antara orang-orang dan ada dalam masyarakat atau sikap sosial pada umumnya. Pengertian dari sosial budaya itu sendiri menurut Kober dan Clockon dalam makalahnya yang berjudul Culture, A Critical Review of Concept and Definition tahun 1952 telah menganalisis dan mengalokasikan 179 definisi mengenai kebudayaan dan menyatakan kebudayaan adalah suatu pola baik secara eksplisit maupun implisit dari atau bagi perilaku yang diperoleh dan ditransmisikan melalui simbol konstitusi yang berbeda yang terdapat di dalam kelompok masyarakat yang meliputi bagian-bagiannya dan yang diciptakannya dan esensi budaya asli yang terdapat pada masyarakat tradisional, ide, dan terutama berhubungan dengan nilai. Menurut Edward B. Taylor 1871, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Poin selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Poin selanjutnya yaitu bimbingan konseling antar budaya. Nah, menurut Zoe, konselor yang diharapkan akan berhasil dalam menyelenggarakan konseling antar budaya adalah mereka yang telah mengembangkan 3 dimensi kemampuan, yaitu dimensi keyakinan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan klien antar budaya yang akan dilayaninya. Nah, dari beberapa para ahli juga memiliki hipotesis tentang berbagai aspek konseling budaya, seperti makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya pada diri konselor dan klien, maka konseling akan berhasil. Makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, maka makin efektif konseling tersebut. Semakin sederhana harapan yang diinginkan oleh klien, maka makin berhasil konseling tersebut. Makin bersifat personal, penuh suasana emosional, suatu konseling antar budaya makin memudahkan konselor memahami klien. Keefektivitas konseling antar budaya tergantung pada kesensitifan konselor terhadap proses komunikasi. Nah, yang selanjutnya, makin klien kurang memahami proses konseling, makin perlu konselor atau program konseling antar budaya memberikan pengarahan tentang proses keterampilan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan transfer. Nah, konseling budaya akan efektif apabila konselor memperhatikan perhatian kepada klien sebagai seorang individu yang spesial. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan. Nah, kebutuhan akan bimbingan timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Semakin rumit struktur masyarakat dan keadaannya, semakin banyak dan rumit pula masalah yang dihadapi oleh individu yang terdapat dalam masyarakat itu. Jadi kebutuhan akan bimbingan itu timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup.
Apa aja sih faktor-faktor yang dapat menimbulkan kebutuhan bimbingan dan konseling ini? Nah, salah satunya adalah faktor keluarga, di mana faktor keluarga ini sangat mempengaruhi kepada anak-anak yang kurangnya perhatian bimbingan dan kasih sayang dari orang tua, dan diduga menjadi penyebab utama menurunnya prestasi pendidikan anak usia sekolah dan meningkatnya kasus kenakalan remaja. Yaumul C mengemukakan terdapat beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Nah, dari faktor keluarga ini juga terbagi dua, yaitu keluarga yang memiliki fungsi normal dan memiliki fungsi abnormal. Seperti yang normal saling memperhatikan dan mencintai. Nah, yang kedua yang abnormal yaitu yang kurangnya perhatian. Yang kedua yaitu dunia kerja. Masalah karir telah menjadi komponen layanan bimbingan yang lebih penting dibandingkan pada masa sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh adanya berbagai perubahan dalam dunia kerja, terutama pada tahun 1970-an. Berbagai perubahan itu diantaranya sebagai berikut. Nah, semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja yang tidak memiliki keterampilan, meningkatnya kebutuhan terhadap para pekerja yang profesional dan memiliki keterampilan teknik, berkembangnya berbagai jenis pekerjaan sebagai dampak dari perencanaan teknologi maju, berkembangnya perindustrian di berbagai daerah, berbagai jenis pekerjaan yang baru memerlukan cara-cara pelayanan yang baru, semakin bertambahnya jumlah para pekerja yang masih berusia muda dalam dunia kerja. Nah, yang ketiga, perkembangan kota metropolitan. Menurut Saifullah, mengemukakan dampak sosial yang buruk dari pertumbuhan kota di abad 21, terutama pada kota-kota berkembang, seperti migrasi orang desa ke kota negara berkembang lebih banyak dimotivasi dengan niat untuk mengadu nasib, ketimbang untuk memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, masalah pengangguran dan kemiskinan. Dengan segala akibat sosial yang ditimbulkan, diproyeksikan akan semakin menjadi masalah serius bagi sejumlah kota besar di negara berkembang. Dan selanjutnya, banyak tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak memenuhi kebutuhan lapangan pekerja di kota. Selanjutnya, masalah pemukiman yang ditandai dengan menjamur pendirian rumah gubuk yang ilegal atau tidak memiliki sama sekali tempat perlindungan, terbatasnya kemampuan penyediaan fasilitas air bersih dibandingkan jumlah permintaan kebutuhan. Setiap tahunnya tidak kurang dari 5 juta anak akan meninggal akibat lingkungan yang semakin buruk. Poin selanjutnya yaitu perkembangan komunikasi. Dampak media massa terhadap kehidupan manusia sangatlah besar. Gawai telah menjadi kebutuhan manusia. Di samping itu juga terdapat dampak yang negatif. Dan tidak pula sedikit program yang ditayangkan merusak nilai-nilai pendidikan, adegan kekerasan, mistis, dan abnormal. Yang kelima yaitu seksisme dan rasisme. Seksisme merupakan paham yang mengunggulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin yang lainnya, sementara rasisme merupakan paham yang mengunggulkan ras yang satu dari ras yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kesehatan mental. Masalah kesehatan mental di Amerika Serikat ternyata semakin marak. Tidak dapat dihentikan. Data tentang maraknya masalah kesehatan mental ini dilaporkan oleh Coleman yang melakukan survei pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri juga kesehatan mental pada remaja sangatlah tinggi karena banyak yang kasus bullying, depresi, stres, akademik, gangguan kejiwaan, dan kecanduan minuman dan lainnya. Poin yang ketujuh yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan dua masalah penting yang menyebabkan kerumitan struktur dan keadaan masyarakat, yaitu penggantian sebagian besar tenaga kerja dengan alat-alat mekanis atau elektronik. 2. Bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dan jabatan baru yang menghendaki keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus pula bagi orang-orang yang hendak menjabatnya.
Poin 8 yaitu kondisi moral dan keagamaan. Nah, kebebasan untuk menganut keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing individu menyebabkan seseorang individu berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya. Pada kaum muda, penilaian terhadap keyakinan agama itu sering didasarkan atas kesenangan pribadi yang nyata yang akan membawa kepada perasaan tertekan oleh norma-norma agama ataupun nilai moral yang dianut oleh orang tuanya atau masyarakat terdekat. Di Indonesia sendiri, moral sangat diterapkan dan keagamaannya juga tidak menganut paham komunis dan liberalisme. Poin yang ke-9 yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Perbedaan yang besar dalam faktor ekonomi di antara anggota kelompok campuran menimbulkan masalah yang berat. Masalah ini terutama sangat dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi rendah, tidak mampu atau golongan rendahan. Di kalangan mereka terutama anak-anak yang berasal dari sosial ekonomi lemah tidak mustahil timbul cemburunya sosial. Nah, perasaan rendah diri atau perasaan tidak nyaman untuk bergaul dengan anak-anak dari kelompok orang kaya. Untuk menanggulangi masalah ini dengan sendirinya memerlukan adanya bimbingan baik terhadap mereka yang datang dari golongan yang kurang mampu ataupun mereka dari golongan sebaliknya. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Menurut Pedersen dalam Prayitno tahun 2003 mengemukakan 5 macam sumber hambatan yang timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian di antara budaya, yaitu perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, stereotipe, kecenderungan menilai, dan kecemasan. Semua ini kemungkinan akan mengalami kesalahpahaman jika tidak ada kesamaan atau diperjelaskan lebih dalam. Poin selanjutnya yaitu fungsi sosial budaya terhadap dunia pendidikan. 1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas. 2. Transmisi budaya. Yang ketiga, mengendalikan sosial. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kelima, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Nah, dari materi landasan budaya sosial ini berkesimpulan, landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu dapat dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkirnya dari lingkungan. Oke, pemaparan dari materi landasan sosial budaya ini telah selesai. Semoga materi yang tadi dipaparkan dan dijelaskan dapat dipahami dan juga kalian semua dapat mencari referensi yang lebih banyak lagi dan tidak merasa puas. Thank you for watching. See you next time.